MC ya, ya di barat lumayan, bukan ecek-ecek, bukan kaleng-kaleng kalau kata anak sekarang. Ya perjalanannya lumayan Aceh, dari zaman sekolah sampai sekarang. Coba cerita sedikit, dulu waktu sekolah kan sempet dengar nih Cek, ngebantu Om ya, Ya. sempat berdagang gitu ya. Nah itu berdagangnya itu di mana, kapan, dan cara bagi waktunya gimana? Oh gitu. Oke deh. Buat Silo ya, kayak jembatan. makanya Udah, dipakai. ambilin asbak di bawah deh. Ya kan? Pas itu dah. Kan gini kan enak, nggak silo. Ya, lagi datangnya siang-siang sih. Coba agak malaman dikit. Malam gelap ya. Jadi gini, kalau bicara tentang dulu waktu sekolah bantuin om dan akhirnya orang tua, kayaknya di episode yang baru udah Ya, dibahas. Nah sekarang kita kan review dikit nih. kalau di review dikit, kembali ke masa-masa sekolah menuju kuliah dan menuju ke karir kan gitu. Ya. Nah menuju di sekolah, tadi ada kelupaan dikit. Nah ini untuk para pelajar deh khususnya gitu. Untuk para pelajar dan yang khususnya yang nonton BOC Budut Channel, ada pembelajaran yang baik ya diambil, yang nggak baiknya abaikan gitu. Karena di saat kita tawuran dulu, di saat tawuran yang gue rasain saat gue kelas 3, di saat kelas 3 itu udah Makasih, mulai baik. di saat kelas 3 itu walaupun gue di jalur tawuran, nah cuman di dalam atau di rumah ada nongkrong juga. Nah cuman ya gitu, jaga jarak. Dan akhirnya setelah tamat sekolah, gue sama musuh-musuh itu berteman. Gue sama musuh-musuh itu nggak seperti orang yang berantem deh gitu loh. Jadi Nggak ada dendam istilahnya sampai sekarang gitu. Nah, ya. Jadi tetap nongkrong, tetap gaul gitu loh. Itu di saat kelas 3-nya yang udah mau tamat gitu loh. Tapi di saat kelas 2, kelas 3 ya gua sampai masuk pintu rumah pun juga masih dicegat gitu loh. Cuman setelah kelas 3 udah mau tamat, gua sama mereka udah mungkin udah saling melupakan, apalagi setelah tamat, setelah gua kuliah gitu loh. Setelah kuliah malah gua sama teman-teman itu gaul, ngumpul dan cair gitu loh. Jadi ya waktu sekolah itu ya udah masa lalu gitu loh. Jadi kita nggak perlu bahas lagi. Segi positifnya apa gitu loh? Ya oke lah kita satu jalur kita berantem gitu loh. Oke lah kita beda sekolah kita berantem. Tapi setelah tamat dari sekolah dan keluar dari jalur, kita berteman seperti biasa. Kan kita berantem juga bukan buat apa-apa gitu loh, cuman ego dan untuk menjaga nama baik sekolahan kita. Yang gue rasain seperti itu gitu loh. Ya, pada intinya dulu tawuran ya karena kita mau sekolah gitu ya. Emang udah turun temurun lah istilahnya kan. Ya kalau udah gitu karena kita emang mau berangkat ke sekolah ketemu musuh gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini teman angkatan gue juga nih. Oh, Ini Darwin. Silakan Win. Ya udah nih Darwin ini satu angkatan gue juga yang tadi gue sebutin. Nah, ini dia nih. Jadi kalau punya cerita juga dulu ya. punya cerita juga dan gue lumayan dekat sama dia dari dulu. Cuman sekarang karena dia udah agak sukses, jadi agak kesini agak minder gitu loh. Oh, udah jarang hubungin dia. Jarang, tapi kalau dia perlu buat sesuatu dia ngubungin gua gitu loh. Misalnya kan motornya rusak, Ya, dia nelpon gua, jemput gitu. ngabarin, Oh. Cek motor gua rusak. Oh. Cuman kalau misalnya ada acara ulang tahun, ada pesta-pesta lah gitu loh, dia sendiri gua taunya di foto-foto aja nanti. Nah ini dia Darwin, nanti dia nih. Nah, Lu cuci tangan belum ini? lo yang ada jalan-jalan di tangan belum? Ya udah. Minumannya sekarang lihat tuh. Gua langsung aja ngambil di kulkas. Ada di bawah emang. Gua kira lo bawa. Masih aja. Oke, buat BOC kebetulan kita tambah satu lagi kawan. Masuk TV.
beneran satu angkatan dari 93. Kebetulan juga dari jalur yang sama, jalur barat 913 yang tadi mungkin dia disebut sama Aceh, dia Darwin. Darwin, ya, ntar bisa cerita sedikit yang disambung dari Aceh nih. Oke, dilanjut dulu, Cek. Nah, gue lanjutin kan setelah gue dari kelas 3 tadi ya. Dari kelas 3 dan udah tamat. Nah, di kelas 3 gue udah tamat dengan musuh-musuh itu tadinya yang gue bilang sampai pintu rumah gue masih dikejar. Dan sampai pintu rumah atau gang gue masih diuber. Dan di saat gue udah tamat kuliah, sudah tamat sekolah STM, dan gue sama mereka bergabung, dan mereka pun sepertinya sinyalnya ya udah itu masa lalu kita sekarang nongkrong. Nah, akhirnya gue nongkrong lah sama anak-anak STM musuh gue itu. Ya termasuk istilah saat itu pentolan-pentolannya gitu loh. Kita nongkrong bareng, ya bahasa sekarangnya ngopi bareng. Kalau dulu sih ya minum-minum gitulah gitu loh. Nah, nongkrong sama mereka. Jadi sampai sekarang sama mereka nggak ada baik lah ya. Ya, hubungan baik lah sekarang ya. Nggak ada. Udah nggak dendam masa lalu tuh, udah nggak ada lagi ya. Nggak ada dendam masa lalu. Walaupun saat dulu gue masih sekolah, gue sama Darwin ya salah satu incer lah gitu loh. Karena gue ya incer lah, gue kelas 3 kan tadi gue udah cerita tadi. Cukup dikenal dengan Enggak, khususnya kalau gue inceran para wanita. digila-gilain. Kalau dia emang inceran Nah, musuh. ada lagi nih gue lupa tadi nih. Ini cerita Darwin, dan bedanya Darwin sama gue ada lainnya gitu loh. Dan dia baru cerita baru-baru ini gitu ya. Lah saat semua juga udah tahu. Ya dengerin dulu kan, kalian belum tahu. Nah, jadi begini, di saat kelas 3 itu gua entah nggak tahu apa nggak diajak apa ada apa sesuatu gitu. yang grup mereka sama gua gitu loh. Bukan grup, cuman ya mungkin ada yang lebih dekat dan gua nggak gitu kan. Salah satu kayak Jongjong. Nah, dia bagian Darwin tuh. Nah, gua kalau di saat kelas 3 dari sekolah gua tawuran, tas paling gua turunnya di Grogol gitu loh. Ya. Grogol jalan karena panas macet. Nah, kalau Darwin emang dia tawuran juga. Nah, di situ dia ada kepentingan lain di jalan gitu loh. Gitu. Kalau gue disuruh ngamanin bis. Kepentingan lainnya maksudnya agak lebih spesifik tuh apa tuh? Agak lebih spesifik. Ini kan masa lalu ya, harus diluruskan gitu. Ya, itu kan kisah dulu kenakalan remaja lah. Itu di era tahun 90-an kan. 90-an. Gitu. Jadi gue kembali ke sahabat BOC, yang baiknya diambil. Ya. Yang jeleknya dengerin aja dan nggak usah dikerjain gitu loh. Nah, jadi gue sama Darwin ini gue di bis gitu loh. Si Darwin ini juga turun. Dia turun sama anak-anak 913 yang lainnya kayak Jongjong, Yasin, lain-lain lah gitu loh. Kimeng juga termasuk. Jadi dia di jalan tuh operasi gitu loh. Operasi 2 anak sekolah dan operasi kenakalan remaja. Kenakalan remaja saat itu kayak menjamret, nodong, betak saat itu. Bukan. Betak. Itu nyari tambahan uang SPP. Bahasa halus kayak gitu. Ya. Nah, ya kan. Nah, jadi gue tuh sampai Jalur mana tuh? Setelah di mana tuh? pokoknya dari Grogol biasanya tuh. Dari Grogol tuh. Roxy udah macet Win ya. Roxy udah macet saat itu ya. Roxy itu macet, lihat setiakawan, lancar sampai Susilo, Pawaras Susilo Win ya. Enggak, intinya bukannya apa tadi bilang nodong gitu, enggak. Ya, ini peluang. Enggak, bukan peluang, cuma nyodorin minta sumbangan. Jadi situ mau sumbangan, itu kekurangan uang SPP. Ternyata yang kita minta dia mau ngasih. Tuh, kita terima sukarela. Benar. Oh, nggak ada todong-todongan Nggak atau senjata ada gitu, nggak ada ya? Enggak, ini saya mau Nggak pakai senjata ya? Enggak. Cuma nyolek. Jam bagus gitu. Jam bagus. Kalau boleh netang. Nah, nyolek doang gitu. Seperti itu. Sementara gue udah suruh jagain bis, jagain anak-anak gitu loh. Ya gue juga emang nggak diceritain, pas ngelantak kesimpulannya seperti itulah. Sampai dari kelas 2, kelas 3 dan tamat gitu kan. Intinya nggak diajak. Gue nggak diajak. Adapun mereka setiap Sabtu dan Minggu dia suka jalan-jalan. Kemana dibilang tuh? Ada lah keluar kota kayak Sukabumi. Mungkin gini Cek. Kalau ente diajak, kayaknya nggak pantas ya. Kayak nggak pantas anak nih, gua ajak ngebetak.
Kalau kan dia kan duitnya banyak. Duitnya banyak. Kalau Wan perlu kebutuhan uang kebutuhan, jajan, iya. uang SPP. Benar. Jadi Tambahan lah. nyari donatur di Oh. di jalan gitu. Mau nggak sumbangan nih, sumbangan. Misalnya nih, sumbangan, ternyata dia pada mengasih. Oh iya. Syukur dah pada mau ngasih gitu. Enggak ngelawan, enggak apa. Ya enggak. Pokoknya kalau ngasih Nggak berarti ada ikhlas dong. kekerasan, ikhlas. Oh, kalau ngasih ikhlas. Nah, jadi kalau hanya Itu begitu. Gitulah cerita. Itu dari kelas 1 tuh. Enggak, kelas 3. Oh, pas kelas 3 aja. Kelas 1 begitu mah Wah. paling kalaupun ada yang lainnya gitu ya. Ya ada setoran lah ke kelas 3. Laporan bukan setoran. Laporan. Iya. Nah, kalau enggak laporan dia nanya. Oh, iya. Tadi lu ke sono kemarin. Iya. Tadi di sono dapat apa Dapat gitu. berapa gitu. Nah, tapi ada enggak semuanya sukses di interogasi. Pasti ada lossnya juga lah. Iya. Pasti ada apa gitu ya. Enggak dapat apa-apa. Lewat aja ya. Oh gitu. Oh terus jadi ente nggak tahu nih, taunya baru-baru ini gitu. Bukan tahun ini, tahun-tahun kemarin Oh tahun diceritain. kemarin. Jadi kan Setelah lulus. Udah lama dong. udah setelah lulus tahun kemarin Tahun baru-baru kemarin. ini. Jadi diceritain sama dia tuh. Jadi dulu cek yang lu tahu-tawuran sama anak-anak ngeliatnya, ya kan kita tawuran kan posisinya itu kita udah nggak tawuran, udah santai. Kan ada turun tuh di jalan. Ah gua gitu katanya. Kata yang lain gitu loh. Nah, kalau Dawin kan kebagian nih, kecipratan lah gitu loh. Nah, katanya gue begitu. Jadi dia cerita, terus hari Minggu, Sabtu kan kita suka jalan. Nah, dia suka jalan tuh Sabtu Minggu. Oh Nah, hasil, Sabtu hasil, Minggu ya. hasil sumbangan itu. hasil sumbangan jadi kita kumpulin nih. Kumpulin. Kumpulin. Bagi rata. Terus rencana mau kemana nih? Oh. Mau camping. Enak. Udah dong. camping. Ada donaturnya enak dia. Iya. Nah, cuman kan permasalahannya sederhana aja gitu loh. Iya. Kan gue juga kelas 3 seangkatan dia. Kenapa nggak dikabarin Kenapa gitu? nggak diajak? Kenapa nggak diajak? Maksudnya nah itu kah gue gitu loh. Ya mungkin itu dia yang gue bilang tadi. Iya, mungkin. Nggak pantas kali kalau nggak ngomongnya. Ya kalau lo ngikut ngebetak kayaknya orang bakal ngelawan, nggak mungkin nih ya kan. Tapi kan intinya gue udah cerita Oh, iya. episode kemarin. Jajan gue berapa gitu loh. Iya. Nah, ya, habis-habis juga. Pas dikolekin juga taruh-taruh duit receh dalam sepatu juga. Biar diperiksain nggak dapet. Ya, makanya ente Tapi rata-rata yang sekolah di situ sih dulu balik modal kayaknya. Bisa untung. Iya, buktinya enggak. Bisa beli motor dong kalau gitu. balik modal dan bisa untung. Angkatan gue yang ngepenolong nggak begitu, nggak ada. Dan itu pernah kan terjadi. Apa bisa tuh. merit Basis. kali angkatan lo? Pernah dengar nggak basis Hmm. ngebajak? Bukan basis lo itu yang ngebajak. Hah? Gara-gara basis lo ngebajak gue masuk garnison. Enggak, itu, Suwe, ya aduh. itu. Iya. Awalnya itu anak barat tuh tahun 93. Iya. Sampai kita lulus tuh, Cek. Ternyata itu karena udah dulunya udah pernah diawalin dari kita, selanjutnya dia gitu. Imbasnya kan ke gue. Gara-gara di patung tani. Lo lewat, gue manteng-anteng, naik bisa, tau-tau dibelokin karena ini kenapa ribut kagak, apa kagak. Supirnya tau panas masukin ke karnisun. Besok dengar kabar, terus 93 lo ngebajak bis, kampret. Lo lagi pas istilahnya minta sumbangan, nggak sendiri pasti. Iya. Ada beberapa orang tuh, jong-jong, masuk jong-jong. Tanya ke dia lah tuh. Ada adik kelas juga. Iya. Ada masyarakatnya. Ada masyarakat, ada Kan kita komunitasnya punya tuh. satu tim. Iya, disebar tuh ntar tuh. Ntar sebar. Nanti kita dulu punya base camp Di di Kota Bumi. Kota Bumi. Jadi itu ada perumahan, nah itu buat base camp tuh. Sampai bisa nyawa rumah tuh. Bukan, enggak kebetulan si rumah abangnya si Yasin. Nah, Jadi kosong, nggak kepake, jadi buat base camp. oh, di situ habis tempur, Tempur, ada sumbangan, pangan, hasilnya dibagi di situ. nggak dibagi buat Oh, kebutuhan kebutuhan. Simpen, sehari-hari. ada uang kas ya berarti itu. Ada, aneh yang megang, gue yang megang. Wah. Baru kebuka lagi tuh ada basecamp dari situ. Ada base camp. Dari tahun 91 kemudian nih baru kebuka Terus lagi kalau acaranya. kalau sekolah tuh gua pulang ke rumah Hmm. itu seminggu sekali. Ganti pakaian, Pakaian, bawa koper, bawa pakaian, ganti baju gitu ya. Sama minta uang jajan Kewajiban sama orang tua lah. Orang tua lah. Ah. Itu biasanya kalau orang nyokap gua tuh biasanya ngasihnya uang jajan per minggu. seminggu. nih. Seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Oh. Ntar Ya gua- bener dia seminggu sekali aja pulang. Iya, bener. Kalau gua kan tiap Gua hari. sekali. Jarang nggak pernah pulang ke rumah. Hmm. Ngalong, bener-bener ngalong. Ngalong tuh ya. Itu, nah yang di base camp itu
berapa orang tuh yang biasa? Berarti kalau nggak di Itu rumah, zaman nginep di base gua- camp? Iya, zaman gua sekolah itu kelas 3-nya ya, gua Jongjong. Si kelas 2-nya si Ori, Yasin. Oh iya, Ori tuh. Kemana gimana kabar itu Ori itu? Terus si almarhum siapa? Yang meninggal? Edoy, Edoy. Saya sendiri dikit. Tet. Terus Biar ngobrol enakan dikit. lu mau duduk dah? Ya udah. Ya lu duduk sini nih, kok ambil bangku situ lagi. Gak usah, udah cukup aja. Duduk aja, gua. pokoknya gua balik seminggu sekali dah. Hmm. Jom mana tuh sekarang dong? Nah, Susah. itu gua gitu, main celoknya ntar udah bosan di rumah siapa, ntar main celok lagi di rumah siapa. Along tuh ya. Along seminggu. Nah ini apa namanya? Kalau di jalur kesumbangannya biasanya yang rame di mana tuh? Ya bener tadi dari Dari sampai Grogol. Grogol. Terus sampai Grogol tuh. Nah, ntar kesananya udah. Pokoknya kalau udah habis tawuran atau sekalian tawuran gitu. Iya habis tawuran tuh. Nah. Ada macet lampu merah, kita nyari sumbangan. Gitu. Kita dapat buat di base camp. Berarti nggak semua dari 913 itu tahu ya? Enggak semua. Nggak semua. Itu masing-masing. Masing-masing kalau udah ini. Kayak macamnya Kalau Aceh, kalau tawuran kita emang kompak. Cuma kalau nyari sumbangan itu beda-beda lagi. kreatif masing-masing. Kalau kata anak sekarang apa ya? Tagar apa gitu. Itu kan masalah itu. Ya, itu kan kenakalan remaja di era 90. Di era Nah, duduk sini lah. 90. Ya, emang sobat DOC sedikit cerita buat kan dulu di saat kita tempur gitu kan. Ya ada sebagian kenakalan remaja seperti itulah. Ya ada yang bisa kalau bahasanya dari tadi minta sumbangan gitu. Kalau bahasa anak sekarang mungkin tagar gitu. Itu biasanya dapatnya apa aja tuh? Jam gitu ya. Ya tergantung yang nyumbang. Tergantung yang nyumbang. Kadang dia nggak ada duit ngasih jam. Oh, iya. Kadang nggak ada jam nggak ada duit ngasih sepatu. Oh. Kadang ngasih bank nih tas saya aja nih. Oh, partisipasinya banyak juga Yang ya. penting kan ikhlas. Iya, iya. Yang kita cari ikhlas. Iya, benar. Tapi Bahasanya. waktu zaman gua kelas 1 itu kan dididik sama senior tuh kita harus hormat, Hormat. harus nurut Mm-mm. senior segala macam. Tapi pas kita kelas 3 ya cek itu sistem begitu kita rubah tuh. Hmm. Dulu kan maunya waktu gua kelas 1 kelas 3 itu sistemnya maunya dia ditakuti, maunya dia yang ditakuti karena dia senior ya. Ya. Maunya dihormati, ditakutin. Cuma pas kita kelas 3 itu gue prinsip gue sama kelas 2, kelas 1 yang di bawahan gue itu gue pengennya gue nggak mau ditakuti, gue nggak gila hormat, nggak gila ditakuti, gue gimana caranya disenangin. Hmm. Jadi kalau ada, walaupun dia kelas 2, kelas 1 dia punya ide strategis untuk biasalah kalau itu kan Tawuran, gitu loh. dia idenya bagus, kita pakai. Jadi istilahnya gini loh maksud Darwin gitu loh. Di saat gue kelas 3 itu kalau yang ikut bareng, ikut muter istilahnya waktu kalau kita 93 ikut muter gitu loh. Itu kita rangkul dan kita ajak gitu loh. Cuman dia walaupun dia kelas 3 gitu loh, cuman dia nggak ikut, ya hukum rimba berlaku gitu loh. Malah kelas 1 ngubungin kelas 3 di zaman gue ada. Diperbolehkan. Nah, dan yang dibela bukan kelas 3, kelas 1. Tergantung gimana seniornya gitu ya. Kalau Nah, seniornya iya. kurang ajar, Ya, tapi enggak lah di itu nggak seperti itu lah. Tapi nggak tahu juga mungkin kalau setiap emang basis kan pasti punya permasalahan yang berbeda. Cuman intinya kita buat merangkul mereka, misalnya dia tuh pulang sendiri, kalau dia kena kan yang kena bukan misalnya si Amir misalnya namanya, kan bukan si Amirnya yang kena, si Amir anak 913 kan kita juga gitu loh. Masih. Jadi biar dia nggak kecolongan, basis kita tetap eksis gitu loh. Jadi lu pulang bareng gitu loh. ya, Nah jadi kalaupun kena ya ada belain rame-rame gitu loh. Jangan lu pulang mati konyol gitu loh. paling nggak kita tahu lah gitu ya. Paling nggak kalau di saat pulang bareng kan kalau kena bareng pasti tahu, nggak mungkin kalau di saat bareng-bareng lo kena kita nggak tahu gitu. Kalau Nah, dia iya. kalau dia sendiri kan
kita nggak tahu gitu kan. Kan pernah juga dapat cerita gitu, dia pulang mana, pulang duluan ya, jadi gimana lagi gitu loh, kenanya di mana, nggak ada tawuran kok kena, kan gitu. Nah, jadi kalau kembali ke tadi pertanyaannya yang ke gue tadi, yang kelas 3-nya ya gitu, jadi setelah gue tamat, setelah itu sama musuh-musuh gue berteman dan gue rangkul dan nongkrong bareng gitu loh. Nah, jadi setelah gue tamat STM di Budi Utomo, gue lanjutin kuliah. Nah, di situ gue kuliah, udah gue bahas kemarin, gue kuliah cuma 2,5 tahun, dan setelah itu gue putusin untuk jualan gitu loh. Nah, jualan seperti gue bahas kemarin, pernah jualan kaki lima selama 6 bulan, dan akhirnya gue sewa kios. Ada dapat 2-3 tahun, gue toko kiosnya diminta main punya, gue ke Tanah Abang, Pramuka. Nah, waktu zamannya sekolah tuh kan malam tuh ngebantunya kan, tetap habis tawuran pulang beres-beres ngebantu gitu, ngebantu jualan. Nggak bantuin teman, Nah, bantuin teman tuang-tuangin minuman. Kan udah nggak jualan malam, kan waktu sekolah siang ya? pagi, Oh, pagi sampai siang. Oh iya, pagi. Jualannya pagi berarti ya. Kalau pagi Berarti sampai jam 11. pagi bantuin jualan, siang sekolah, malam ke rumah istirahat Malam gitu. rumah istirahat. Oh, akhirnya jualannya malam. Yang seperti yang gue bilang kemarin, itu ya kalau udah malam itu ya sampai pintu rumah emang dicari, itu bener. Nah, bukan mengarang-arang gitu, mengarang-ada ya, bisa juga sih ditanyain sama sekolah yang pernah dulu tawuran, emang dicari sampai pintu rumah gitu. Kalau pintu rumah kan udah gak enak lagi gitu loh. Iya. Pernah. Nah, Gue juga pernah ngalamin tuh. ya kurang lebih seperti itu. Nah, gue kuliah 2,5 tahun, akhirnya dagang, ya akhirnya Tanah Abang. Dari Tanah Abang ya gitu deh, dari 2000 gue Tanah Abang. Sampai sekarang lagi. Nah, sampai 2001 gue punya nyewa kios. Sampai sekarang gitu. Ya itu tadi, jadi sobat DOC itu kisah perjalanannya Mace atau WDMC yang dulunya itu ya di wilayah barat lumayan Bakal dan Bina. Sekarang juga masih. sedikit memori di wilayah barat, tapi dengan segala ceritanya di masa lalu, saat ini dia membuktikan nggak kayak dulu lah, istilahnya perjalanannya itu hingga saat ini beliau terbilang sukses lah. Jadi nggak dulunya yang istilah kita sebut nakal, tawuran, dan sekarangnya males, ya udah terbukti ya WDMC ini dengan segala kisahnya yang tadi kita udah dengar, hingga kita melihat sendiri, kita datang ke rumahnya, ini hasil jerih payah beliau Masa ya. sukses. Ya alhamdulillah, sedikit cerita seorang anak budut yang punya sejarah, jadi bilang kelam sih enggak juga aja ya. Enggak kelam-kelam Kelam sih banget. enggak, cuman kenakalan remaja zaman dulu. Kelaman lu lah. Hah? Kelaman lu. Lu kan masih kacamata, masih gelap. Udah mau gelap ya? Nggak berasa, Indah aja masih nggak buka-buka itu. Ya nanti kita lanjut lagi untuk episode yang lain, mungkin tentang Darwin. Di episode yang datang mungkin juga kita dengan perjalanan 913-nya gitu nanti. Nah, bisa juga di cross check cerita gue tadi kan, Darwin nggak tahu tuh. Ya. Anta kan bisa di cross check gitu loh. Gimana si Darwin ini kalau berangkat dari Kalideres, kalau gue nggak ada, dia akan turun. Begitu juga sebaliknya, kalau 913 lewat, Darwin belum ada, itu akan dibiarkan bis lewat. Jadi tetap nunggu tuh ya. Tetap nunggu. Iya, nunggu ya. Sama. Dan Darwin nunggu anak Tangerang. Ujung tombaknya di Kalideres. Kalideres. Yang dari, kalau untuk anak dari habis Grogol dari habis Kalideres, titiknya di mana lagi tuh? Titik kumpulnya? Cengkareng, Pesaki. Cengkareng. Persaki, Persaki mana itu? Persaki Oh, setelah enggak. Kalideres. Pesaki enggak? Lari ke Kalideres ya? Kalideres. Berarti Cengkareng. Nah, Cengkareng, terus titiknya lagi Pesing. Enggak. Garden, Jembatan Baru.
ke Cekareng, Jembatan Baru. Kalau yang Pesing larinya ke Pesing ke itu. Tetap Pesing. Pesing tetap di Pesing. Pesing tetap Pesing. Nah, Garden dulu nih Garden. Garden, Pesing. Pesing. Selanjutnya Karya. 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 Nah, baru Grogol. Grogol. Roxy itu nggak ada. Setelah Grogol. Setelah Grogol. Oh iya, iya setelah Grogol. Ya. Habis itu ujungnya di Cideng. Ini Cideng. Oh, Grogol Cideng. Iya. Berarti itu kalau di ini bisa 2 bis kali ya? Iya, 2 bis. 2 bis ya? Itu ya yang bareng aja 1 bis. Nah, belum kan ada juga yang inding-indingnya. Ya di Budut cuman ada yang nggak bareng ya. Kita nggak bisa memaksakan juga gitu loh. Dia bisa pulang dan pergi sendiri. Iya. Ya udah silakan gitu loh. Tahu-taunya Kalau pas memang dia belakangnya nyaman pergi sendiri ya kita juga nggak mau. ada yang nggak kita nggak kenal. Taunya pas sekarang nih oh dia naik 913. Oh ya udah biar aja dia mengarang bebas dengan ceritanya gitu seperti apa gitu kan. Kalau ngarang bebas ya kan kita lo konfirmasi lagi ke si Darwin, lo konfirmasi lagi sama anak lainnya. Itu misal gitu loh. Jadi kalau di Budut ini, kalau mau mengarang bebas, dulunya lo istilahnya, ini mau ngomong ya, dulunya lo tuh kucing, sekarang lo belajar jadi singa, itu bagi yang dulu ada itu akan senyum-senyum aja gitu loh. Cuman kalau dulu yang jadi singa sekarang jadi kucing itu udah standar. Buat apa sih bangga-bangga lagi? Masanya udah habis. Kalau mau galak, kalau mau sangar, kalau mau nakal dulu. Sekarang ngapain lagi udah tua. Ya kan? Ya, Jadi history di Budut khususnya 913 itu nggak bisa hilang gitu-gitu aja gitu. Ada Jejak. rekam jejaknya gitu loh. Kalau kata Peki, jejak digitalnya ada tuh. Nah, ada jejak digitalnya nggak bisa dihapus. Kita Nggak ngarang, bisa dibohongin. nah, kita ngarang kan belum konfirmasi. Kalau jawaban misalnya si Darwin atau yang lainnya lu tanya gitu, dia senyum-senyum aja itu berarti lah lu nilai sendiri lah gitu. Aju. Jadi Nah. maksud gue Sekarang kebetulan ada Darwin nih. Tanggapan ente tentang sosok profil Mace gimana? Tadi udah cerita kenapa dari Wendy dipanggil Mace, udah cerita kan. Baru tahu. belum tentu tadi. juga udah tahu. Tahu. Baru tahu. Lu cross check aja itu kan bisa. Tahu. Gara-gara macet ngetanya. Nah, bukannya nanya itu. Enggak, emang gara-gara macet. Ya harusnya lu nanya seperti apa kan lu cross check. Udah itu kan dulu kan dia logat. Nah, Sampai sekarang pun logatnya kan nggak hilang. nggak hilang. Karena Sekarang tanggapan orang Sumatera Barat kan kalau ada macet kan aduh macet nih. T-nya nggak disebut. Aku baru tahu tuh borongnya tadi itu. Nah, sekarang tanggapan ente sebagai temen nih, Mace, sosok profilnya Mace itu gimana? Penilaian dari ente kan dulu bareng-bareng nih, tahu deh ini sampai Ya sekarang. intinya sih asik, Iya, orangnya asik. asik ya. Simpel banget, Win. Belajar Orang nungguin yang panjang gitu. Ini asik doang. berteman sama dia dari dulu sampai sekarang. Iya. Jadi kita melatih kesabaran. Wah, kok bisa? Iya. Kalau ini kan penilaian gua. Iya, benar. Makanya Jadi gue gua belajar Melatih kesabaran gimana? Tanya lu gitu. Makanya- melatih kesabaran. Iya, makanya gua bilang kok bisa Jadi gua, gitu, kesabaran. tahu artinya kesabaran. Pertama sama dia. Berteman sama dia. Seperti Belum apa? sabar. Hah? Oh, kenapa lu bisa sabar tuh kenapa ya? Lika-liku kehidupannya. Oh. Dari berjuang dan segala macam yang jadi diceritain. Cara dagang, cara bergaul, cara apa. Cara ngebagi waktunya Ya, bisa betul. berbakti pada orang tua. Jangan- Jangan Mungkin doa orang Ini tua juga aja. jadi sukses gitu. Ya. Oke. Ya kayaknya. Sifatnya belum disebutin. Hah? Sifatnya dia selama kenal. Jangan tuh off the record aja. Ya nggak usah Iya. juga nggak apa-apa juga. Kirain gue yang ditanyain. Oh. Lu ntar ada episode berikutnya. Baru juga ada episode berikutnya. Oke, sobat Biosi. Ya, sampai di sini kita jumpa lagi di episode berikutnya ya. Oke.